Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini nama saya Ahmad Fairuz Faiz Budin, NIM 31300180026. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapan upgrade Android mulai Android 1 sampai akhir dan iOS 1 sampai dengan akhir. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran pemrograman mobile. Oke, yang pertama macam-macam Android dan penjelasannya, yaitu yang pertama yaitu Android 1.0 atau Android Alpha. Versi Android 1.0 atau Alpha ini pertama kali dirilis pada September 2008 dan tidak ditunjukkan untuk kebutuhan komersial. Walaupun belum dirilis secara komersial, versi Android ini telah dilengkapi fitur dukungan akses web, browser, Google Map, dan sinkronisasi dengan aplikasi Google lainnya. Lalu yang kedua yaitu Android 1.1 atau disebut dengan Android Beta. Selang beberapa bulan, versi Android 1.1 Beta ini diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2009. Sama seperti pendahulunya yakni Alpha, versi Android belum dirilis secara komersial, hanya diperuntukkan untuk satu perangkat. Pembaruan ini dilakukan untuk memperbaiki bug dan meningkatkan beberapa fitur seperti rincian lokasi pada aplikasi Maps serta fitur menyembunyikan dan menampilkan tombol panggilan. Oke, lanjut yaitu Android 1.5 ya, atau bisa disebut dengan Cupcake. Barulah pada tanggal 30 April 2009 Android versi 1.5 atau yang disebut dengan Cupcake yang diperkenalkan secara komersial. Versi Cupcake merupakan generasi pertama yang dirilis secara komersial dan berawal dari sinilah Android mulai menggunakan nama makanan manis kepada setiap versi Android yang dirilisnya. Beberapa fitur yang dimiliki Android Cupcake seperti dukungan akan rotasi layar otomatis, widget, dan keyboard virtual. Itu lanjut Android 1.6 yaitu Donut. Versi pembaruan Android berikutnya ini adalah 1.6 yaitu Donut yang dirilis pada tanggal 15 September 2009. Pada versi Donut ini Android menambahkan beberapa fitur seperti presentasi daya baterai, dukungan gestur, fasilitas pencarian di Android Market atau yang sekarang kita kenal dengan Google Play Store. Selanjutnya yaitu 2.0 Egg Layer. Android ini melakukan pembaruan kembali untuk memperbaiki bug dan memperkaya fiturnya, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2009. Pembaruan Android versi 2.0 diberi nama Egg Layer dan pada versi ini terdapat beberapa fitur mulai multi-touch, live wallpaper, perubahan tampilan antarmuka, dan dukungan browser untuk HTML5. Lalu selanjutnya Android 2.2 yaitu Froyo. Android ini dirilis pada tanggal 20 Mei 2010. Android ini yang terbaru yaitu 2.0, 2.2 yaitu dinamakan dengan Froyo. Pada versi Froyo ini Android sudah mulai dikenal luas oleh vendor atau pabrikan ponsel. Pembaruan Android 2.2 membawa beberapa fitur yang unggul seperti memperbesar gambar pada galeri dengan gestur, peningkatan fitur USB tethering dan hotspot Wi-Fi, serta dukungan animasi GIF pada web browser. Selanjutnya 3 yaitu Gingerbread. Pada versi ini tidak bisa diragukan lagi, Android telah menjadi sistem operasi mobile yang populer. Kerjasama dengan pabrikan Samsung dan membuat produk Samsung Galaxy Series semakin menambah kepopuleran Android. Versi Gingerbread ini dirilis pada tanggal 6 Desember 2010 dengan menambahkan beberapa fitur seperti dukungan NFC, fitur copy atau paste dengan memilih kata melalui layar yang ditekan, serta dukungan beberapa sensor lainnya. Yang selanjutnya itu 3.0 yaitu Honeycomb. Versi Android berikutnya adalah Honeycomb yang diperkenalkan pada tanggal 22 Februari 2011. Versi Android ini dikhususkan untuk perangkat tablet PC dengan membawa beberapa fitur yang ditunjukkan untuk komputasi bisnis pada tablet. Fitur yang dimiliki Android Honeycomb
seperti dukungan prosesor multi-core, dukungan obrolan video dengan Google Talk, dan percepatan saat berpindah aplikasi yang sedang berjalan atau bisa disebut dengan multitasking recent apps. Oke, yang selanjutnya yaitu 4.0 yaitu es krim sandwich. Pada tanggal 19 Oktober 2011, Android kembali meluncurkan versi terbarunya yaitu es krim sandwich. Versi ini membawa fitur yang dimiliki oleh Honeycomb untuk bisa berjalan pada smartphone yang sebelumnya hanya ditunjukkan untuk tablet PC. Selain fitur yang sebelumnya ada di Honeycomb, 4.0 juga menambahkan beberapa fitur lain seperti perbaikan antarmuka dan kostumisasi widget. Selanjutnya itu 4.1 atau disebut dengan Jelly Bean. Jelly Bean ini dirilis pada tanggal 27 Juni 2012. Pengembangan versi Jelly Bean lebih fokus terhadap peningkatan performa tampilan antarmuka. Fitur terbaru yang disematkan pada versi Jelly Bean adalah keyboard yang bisa di custom oleh pengguna dan dukungan gestur pada keyboard UI yang lebih smooth. Dukungan tampilan nirkabel widget yang bisa diatur dan disesuaikan ukurannya. Selanjutnya yaitu 4.4 atau disebut dengan KitKat. Nama KitKat dipilih Android untuk menggunakan versi terbarunya yaitu 4.4 yang diresmikan pada tanggal 31 Oktober 2013. Pada versi Android meningkatkan optimalisasi dengan memberikan fitur yang lebih baik. Beberapa fitur yang dibawa Android KitKat seperti Web View yang berbariskan Chromium, pengoptimalan kinerja terhadap perangkat dengan spesifikasi rendah, dukungan sensor batching dan step detector. Selanjutnya yaitu Android 5.0 yaitu Lollipop. Android selanjutnya yaitu Lollipop yang dirilis pada tanggal 25 Juni 2014. Pada versi ini Android tidak hanya menjadi sistem operasi pada perangkat smartphone, namun juga telah berjalan pada perangkat mobile lainnya seperti Android TV dan juga Google Fit. Beberapa fitur yang ditambah pada versi ini adalah user interface yang mengikuti desain Google yaitu Material Design and fitur Factory Reset Protection untuk menjaga smartphone agar tidak direset apabila hilang. Selanjutnya yaitu 6.0 atau disebut dengan Marshmallow. Marshmallow diperkenalkan pada tanggal 5 Mei 2015. Fitur yang dibawa oleh versi Android Marshmallow adalah dukungan sensor sidik jari untuk mengakses smartphone, fasilitas menjalankan beberapa aplikasi pada tata letak layar dengan dukungan multi window, dukungan platform virtual reality, dan kemampuan dalam mengurangi pemakaian bandwidth pada mode data server. Selanjutnya yaitu Android 7.0 itu disebutkan Nugget. Nugget ini diperkenalkan pada tanggal 19 Oktober 2016. Android 7.0 Nugget ini berfokus pada peningkatan performa user interface hingga lebih intuitif dan penggunaan aplikasi secara bersamaan lebih banyak pada fitur multi Windows. Selain peningkatan fitur tadi, Android Nougat juga menambahkan beberapa fitur lain seperti dukungan cahaya malam atau mode malam, keyboard default yang dapat mengirim animasi GIF langsung, dan dukungan panggilan multi endpoint. Untuk yang selanjutnya yaitu Android 8 atau disebut dengan Oreo. Nama Oreo ini dipilih Android pada versi 8.0 yang diluncurkan pada bulan Agustus 2017. User interface pada Android Oreo lebih simpel agar memudahkan dalam mengakses aplikasi pembaruan pada Oreo. Versi Oreo membawa beberapa fitur seperti fitur autofill yang memberikan kemudahan dalam mengisi formulir, misalnya dukungan gambar dalam gambar dan pengoptimalan booting lebih cepat. Oke, selanjutnya yaitu 9.0 yaitu Pie. Android versi Pie ini dirilis pada bulan Agustus 2018.
Fitur unggulan yang dimiliki oleh Pi ini adalah kemampuan AI atau kecerdasan buatan. Dengan fitur AI smartphone, kamu akan menganalisa dan mempelajari pola pemakaian kamu menggunakan smartphone secara otomatis. Selain itu, fitur lainnya yang diusung seperti adaptive brightness yang akan menyesuaikan kecerahan layar secara otomatis dan dukungan pada ponsel bezel-less. Yang selanjutnya itu Android 10. Android 10 berikutnya yang paling terbaru dan tidak diberi nama seperti pendahulunya yang berkaitan dengan makanan manis. Versi Android terbaru diberi nama Android 10 untuk memperingati bahwa Android telah mencapai satu dekade secara komersial. Versi Android 10 lebih berfokus pada penyempurnaan mode malam atau gelap serta peningkatan fitur sound amplifier untuk mengatur kualitas audio. Selanjutnya itu Android 11. Android 11 berikutnya yang paling terbaru adalah Android 11 yang dirilis pada 8 September 2020 lalu. Versi Android terbaru ini tentunya banyak fitur baru dan perubahan antarmuka yang dihadirkan Google di Android 11. Android 11 memakan jatah RAM lebih besar dan menyisakan 61% kapasitas total RAM. Memang Android 11 yang digunakan masih belum versi final. Di sisi lain, software Antutu kali ini juga sudah tidak ada di Google Play Store. Artinya ada kemungkinan ia belum dapat bekerja dengan baik di sistem operasi Android terbaru tersebut. Itu untuk yang Android. Selanjutnya kita bahas iOS, macam-macam iOS. Oke. Yang pertama yaitu iOS 1. Pada tahun 2017, Apple memperkenalkan pertama kalinya sebuah perangkat pintar iPhone generasi pertama atau kemudian sering dikenal sebagai iPhone 2G. Ponsel ini hadir dengan mengusung iPhone OS versi pertama atau iPhone OS 1. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang dibangun dengan baris kode yang sama dengan OS X. Pada versi pertamanya tidak terdapat toko aplikasi atau App Store yang dikenal seperti sekarang. Saat itu, iPhone OS 11 hadir menawarkan berbagai aplikasi bawaan yang dibuat oleh tim Apple. Beberapa aplikasi seperti Pramban atau browser, kalkulator, bahkan sampai pemutar musik sudah hadir di iPhone OS 11. OS 1. iPhone OS 1. Sistem operasi pertama ini tidak memiliki nama resmi. Saat itu hanya disebut sebagai iPhone OS 1 adapun OS versi pertama punya pembaruan yakni iPhone OS 1.1 yang membawa dukungan untuk iPod Touch One Generation. Versi akhir iOS ini adalah iOS 1.1.5 yang kemudian orang menyebutnya sebagai iPhone OS 1 saja. Selanjutnya yaitu iPhone OS iOS 2. Pada tahun 2018, iOS 2 hadir bersama dengan perangkat iPhone 3G. Perangkat inilah yang kemudian membuat nama Apple naik lewat seri iPhone-nya. Terlebih di seri ini mulai diperkenalkan toko aplikasi App Store, toko aplikasi yang masih hadir di perangkat ekosistem Apple. Hadirnya toko aplikasi jelas membuat pengguna iPhone 3G dapat menambah koleksi aplikasinya dengan mengunduh langsung di toko aplikasi iPhone App Store. Selain itu, di versi ini banyak fitur yang sudah disematkan seperti dukungan iPod Touch generasi kedua, security note, perbaikan bug, dan lainnya. Seperti operasi iOS 2 ini hadir dengan pembaruan 2.1 dan 2.2 pada versi iOS 2.2 atau versi final dari iPhone OS 2 ini diperkenalkan beberapa fitur menarik. Beberapa di antaranya adalah perbaikan untuk fitur Mail dan hadirnya fitur Google Street View di aplikasi Maps. Dan selanjutnya yaitu iOS 3. iOS 3 ini dirilis pada tahun 2009. Apple menghadirkan penerus dari iPhone 3G yakni iPhone 3GS. Perangkat ini hadir dengan pembaruan sistem operasi iOS yang kemudian membuat perangkat ini juga disebut
Perangkat ini juga disebut iPhone OS 3.0. Pada perangkat inilah iOS mengalami banyak peningkatan fitur. Fitur yang hadir di iPhone OS 3.0 sangat dibutuhkan kala itu. Sebut saja fitur seperti push notification, keyboard landscape, voice note, iMap, Shake to Shuffle, MMS, dan Kompas. Fitur yang jadi perhatian dan berguna sampai sekarang adalah hadirnya fitur in-app purchase atau IAP atau pembayaran dalam aplikasi dan fitur copy paste. Fitur salin sampel inilah awalnya diperkenalkan di perangkat iOS OS 3.0. Sistem operasi iOS 3.0 ini sendiri mendukung perangkat Apple iPhone generasi sebelumnya, termasuk iPhone original alias iPhone generasi pertama. Meskipun tentu ada beberapa fitur yang dibatasi, selain itu versi ini juga memiliki pembaruan yakni 3.1 yang menghadirkan fitur anti-phishing dan banyak perbaikan. Ada juga pembaruan terakhir yakni versi 3.2 yang menghadirkan dukungan untuk perangkat iPad generasi pertama. Lanjut yaitu iOS 4. iOS 4 ini perubahan besar dilakukan Apple pada sistem operasi miliknya yang tidak ada lagi sebutan iPhone OS. Mulai dari versi 4, Apple secara resmi mengganti OS dengan iOS saja. Karena itu versi 4 disebut generasi iOS 4 saja. Sistem operasi ini dihadirkan bebarengan dengan perangkat iPhone 4 di tahun 2010. Kehadiran iPhone 4 dan iOS 4 ini jadi langkah selanjutnya yang membuat nama Apple kian melambung. Betapa tidak, fitur-fitur keren mulai dihadirkan di versi keempat ini. Beberapa fitur tersebut diantaranya adalah kemampuan multitasking yang lebih efisien terhadap pemakaian baterai, fitur menghidupkan dan menyalakan data seluler, playlist pada iTunes yang lebih kreatif, dan juga dukungan fitur pada foto. Beberapa fitur lainnya yang hadir di iOS 4 adalah FaceTime yang kini memiliki kemampuan untuk video calling atau disebut dengan video call menggunakan WiFi. Fitur lainnya yaitu sinkronisasi iBooks dan dengan iTunes, peningkatan kemampuan kamera seperti hadirnya landscape mode dan kemampuan 5 kali digital zoom, fitur autofocus dengan cara tap saat merekam video juga sudah hadir di iOS 4. Hanya iOS 5. Pada iOS 5 ini dirilis pada 21 Juni 2011, Apple memperkenalkan iOS 5. Sistem operasi ini dihadirkan bersamaan dengan hadirnya iPhone 4S. Di versi ini, iOS menghadirkan beberapa fitur penting yang kemudian jadi identitas dari sistem operasi besutan Apple ini. Beberapa fitur yang dihadirkan iOS 5 sebagai berikut. Ini ada banyak: notifikasi counter, hadirnya notifikasi pusat yang bisa muncul di ponsel dan dalam keadaan lock screen. Yaitu yang selanjutnya iMessage, lalu iCloud, dan Game Center. Selain fitur-fitur utama tersebut, iOS juga menghadirkan beberapa fitur menarik lainnya, peningkatan seperti fitur di kamera, integrasi dengan aplikasi Twitter, penambahan berbagai fitur di musik, sampai fitur untuk mengaktifasi iPhone-nya tanpa memakai laptop atau komputer. Tidak hanya itu, Apple juga memperkenalkan Siri, asisten pintar milik iPhone, di iOS 5. Selanjutnya yaitu iOS 6. Tahun setelah iOS 5 rilis, tepatnya pada 11 Juni 2012, Apple memperkenalkan iOS 6. Kehadiran iOS 6 ini disertai dengan diperkenalkannya perangkat yang mengusung iOS 6, yakni iPhone 5, iPod Touch generasi kelima, dan iPad 4. Selain itu, iOS 6 ini juga hadir sebagai pembaruan untuk perangkat Apple generasi sebelumnya seperti iPhone 4, iPhone 3S, iPod Touch, iPad 3, dan iPad mini generasi pertama. Pada iOS 6 ini tidak ada fitur yang benar-benar baru.
Fitur yang ada hanya berupa peningkatan dari aplikasi yang sudah ada seperti peningkatan pada kamera, FaceTime, tampilan desain yang berbeda untuk beberapa aplikasi, dan juga pembaruan menu atau setting. Fitur yang paling jadi sorotan dan benar-benar baru adalah Apple Maps. Kehadiran aplikasi ini sebagai pengganti Google Maps, aplikasi peta sejuta umat. Sayangnya kehadiran Apple Maps tidak disambut baik, terlebih karena performanya tidak lebih baik dari Google Maps. Selanjutnya yaitu iOS 7. iOS 7 pada 10 Juni 2013, Apple mengumumkan kehadiran iOS 7. Sistem operasi ini dihadirkan bersamaan dengan perangkat iPhone 5C dan iPhone 6s. Beberapa perangkat generasi sebelumnya juga mendapatkan pembaruan iOS 7. Sayangnya, iPhone 3GS ke bawah sudah tidak mendapat dukungan pembaruan iOS lagi. Pembaruan dari iOS 6 ke iOS 7 cukup besar dari sisi desain, tetapi tidak dari sisi fitur. Bisa dibilang iOS 7 ini adalah pembaruan iOS yang menitik beratkan pada tampilan desain. Hal ini terlihat dari tampilan antarmuka iOS 7 yang hadir dengan flat design dan menggunakan font sistem Helvetica New Regular Design dan menggunakan font sistem Selain desain, hal mencolok dari iOS 7 yaitu hadirnya Touch ID yang diperkenalkan di perangkat iPhone 5s. Sementara untuk fitur tambahan atau perbaikan terjadi pada aplikasi semacam AirDrop, Control Center, Safari, Siri, FaceTime, Apple Maps, App Store, dan beberapa pembaruan di aplikasi lain karena hadir dengan desain yang berbeda. Home screen di ponsel ini juga tampak berbeda alias memiliki tampilan serupa flat design. Selanjutnya iOS 8. Pada tanggal 2 Juni 2014, Apple mengumumkan kehadiran iOS 8. Sistem operasi ini baru bisa dinikmati pada 17 September 2014 saat iPhone 6 dan iPhone 6 Plus diperkenalkan. Artinya kedua ponsel ini sudah hadir dengan iOS 8. Selain itu, iOS 8 juga hadir ke perangkat iPhone generasi sebelumnya dan juga perangkat iPad Touch generasi ke-6, iPad 3, iPad Air 2, dan iPad mini. Sayangnya iPhone 4 sudah tidak mendapat pembaruan ini. Desain iOS 8 masih mempertahankan konsep flat design iOS 7. Hanya saja kali ini desain antarmukanya terlihat lebih flat dibandingkan antarmuka yang ada di iOS 7. Selain tampilan desain yang lebih flat, iOS 8 hadir dengan beberapa fitur menarik seperti iCloud Drive dan hadirnya aplikasi untuk berbagi konten dengan keluarga alias family sharing. Selain itu, iOS 8 juga hadir dengan sistem pengetikan yang lebih cepat lewat fitur QuickType, aktivasi Siri dengan hanya memakai suara saja, dan juga kemampuan pesan yang lebih ditingkatkan fiturnya. Yang menarik, iOS 8 menghadirkan aplikasi kesehatan bernama Health. Fitur Health ini membantu membaca kesehatan tubuh meliputi detak jantung, kalori, gula darah, kolesterol, dan lainnya. Selanjutnya yaitu iOS 8. Pada Juni 2015, Apple mengumumkan kehadiran iOS 9. Sistem operasi ini kemudian dirilis pada 16 September 2015 bersamaan dengan perangkat iPhone 6s, iPhone 6s Plus, dan iPad mini 4. Sistem operasi ini juga mendukung perangkat iPhone lama sampai iPhone generasi 4s. Sistem operasi yang hadir dengan kode lama Monarch ini sendiri hadir dengan tampilan desain yang tidak jauh beda dengan iOS 8. Tampilan desain memang tidak berubah drastis karena yang ditonjolkan dari iOS 9 ini adalah penambahan fitur dan hadirnya aplikasi baru. Fitur-fitur yang ditambahkan di iOS 9 diantaranya adalah Siri yang kini hadir dengan antarmuka yang lebih berwarna mirip dengan Apple Watch. Siri juga kini bisa bicara menggunakan aksen bahasa Inggris dari daerah tertentu. Selain itu, Touch ID kini lebih aman dengan sistem kode sandi 6 digit.
Sebelumnya Touch ID memiliki sistem kode 4 digit saja. Tidak hanya itu, iOS 9 juga memperkenalkan sistem 3D Touch. Fitur lainnya dari iOS 9 adalah hadirnya aplikasi CarPlay serta mode slide over serta split screen untuk perangkat iPad. Beberapa pembaruan juga dihadirkan seperti aplikasi Note yang memiliki beberapa pembaruan dan Maps yang memiliki petunjuk arah untuk transit. Tidak ketinggalan, iOS 9 hadir dengan memiliki aplikasi baru bernama News yang merupakan aplikasi berita. Aplikasi Facebook yang sudah hadir sejak lama kini berganti nama menjadi Wallet. Selain itu, Apple juga menghadirkan pembaruan untuk beberapa aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan performa. Selanjutnya, iOS 10. Pada 13 September 2016, Apple menghadirkan iOS 10 ke publik bersamaan dengan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Kehadiran iOS 10 sudah diumumkan sebelumnya pada gelar Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) yang berlangsung pada 13 Juni 2016. Sistem operasi penerus iOS 9 ini juga mendukung beberapa perangkat Apple sebelumnya. Hanya saja tidak semua perangkat didukung penuh. Ada yang dukungannya terbatas seperti iPhone 5, iPhone 5C, dan iPad 4. Keterbatasan ini karena peningkatan tersebut masih memakai prosesor dengan arsitektur 32 bit. Sementara iOS 10 ini fiturnya hanya didukung penuh oleh ponsel yang dengan minimal prosesor A5 atau A5X yang berbasis 64 bit. Lantas apa yang ditawarkan dari iOS 10? Ada banyak fitur yang menarik yang ditawarkan dari iOS 10 ini. Salah satunya adalah dukungan API Siri dan iMix untuk para pengembang aplikasi. Selain itu, iOS 10 menghadirkan Touch pada notifikasi. Fitur lainnya yang menarik adalah hadirnya emoji pada pesan, tampilan aplikasi peta yang memiliki desain baru, dan beberapa fungsi tambahan. Selanjutnya yaitu iOS 11. iOS 11 seperti biasa, Apple mengumumkan kehadiran iOS terbaru di gelaran Apple Worldwide Developers Conference pada 2017. Gelaran ini berlangsung pada 5 Juni dan pada gelaran tersebut iOS 11 diperkenalkan. Seperti biasa, iOS 11 baru diluncurkan ke publik pada 19 September 2017. Peluncuran iOS ini berbarengan dengan 3 ponsel dari Apple, yakni iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X. Kehadiran iPhone X tentu spesial, pasalnya iPhone X adalah ponsel khusus sebagai perayaan kehadiran iPhone selama 10 tahun. Oh ya, kehadiran iOS 11 juga mematikan dukungan pada ponsel dengan prosesor 32 bit seperti iPhone 5 dan iPhone 5C dan iPad 4. Hal ini berarti iOS 11 hanya mendukung perangkat dengan prosesor 64 bit. Perangkat dengan tipe prosesor Apple A7 dan Apple A8 bahkan hanya didukung terbatas. Fitur yang ditawarkan iOS 11 cukup banyak, namun yang jadi perhatian adalah perubahan tampilan pada App Store. Selain itu, aplikasi file kini bisa mengakses data yang tersimpan di memori perangkat ataupun iCloud. Fitur menarik lainnya adalah penggabungan Notification Center dan Lock Screen. Fitur ini membuat notifikasi bisa tampil secara langsung di lock screen. Siri juga mengalami peningkatan kemampuan. Salah satu kemampuan dari Siri di iOS 11 adalah kemampuan dalam menerjemahkan antar bahasa dan juga belajar memahami minat para pengguna serta memberikan saran. Siri juga bisa mengatur aplikasi musik bahkan ketika perangkat iPhone tidak terhubung ke internet. Selain itu, iOS 11 juga menghadirkan pengisian yang lebih cepat untuk iPhone 8 dan iPhone 8 Plus dan iPhone 8X. Fitur ini hadir pada ketiga perangkat tersebut pada pembaruan iOS 11, yakni iOS versi 11.2. Fitur lainnya yang menarik adalah terintegrasinya aplikasi pesan dengan iCloud dan juga dukungan kemampuan augmented reality atau AR.
Selanjutnya yaitu iOS 12. iOS 12 diperkenalkan pada 4 Juni 2018 di ajang WWDC 2018, dan seperti biasa sistem operasi ini rilis barengan dengan perangkat Apple terbaru yakni iPhone XR, XS, dan XS Max pada 17 September 2018. Masih seperti iOS 11, iOS 12 juga mendukung beberapa perangkat terdahulu, tetapi untuk perangkat dengan prosesor Apple A7 dan A8 termasuk iPad, fitur terbatas. Lantas apa yang ditawarkan iOS 12? Sistem operasi ini menawarkan kepada pengalaman iOS yang lebih baik. Contohnya adalah kinerja aplikasi yang lebih responsif, seperti membuka aplikasi kamera 70% lebih cepat dibandingkan iOS versi sebelumnya. Selain itu, membuka aplikasi dan loading aplikasi lebih cepat 2 kali lipat prosesornya dibanding iOS 11. Yang menarik dari iOS 12 adalah hadirnya animoji baru, terutama untuk perangkat Apple sebelumnya seperti iPhone X. Animoji ini hadir untuk aplikasi FaceTime dan pesan. Yang jadi sorotan adalah fitur notifikasi. Kini notifikasi di iOS 12 lebih rapi karena mengelompokkan notifikasi berdasarkan tipe aplikasi atau topik khusus tertentu. Tidak ketinggalan, iOS 12 menghadirkan tombol pintas khusus untuk Siri dan fitur mode jam tidur. Selanjutnya yaitu iOS 13. Tahun 2019 Apple merilis iOS 12 dengan fitur menarik. Fitur tersebut melingkup peningkatan performance Face ID yang diklaim 30% lebih cepat. Aplikasi juga 2 kali lebih cepat terbuka. Peningkatan ini sangat berguna bagi perangkat lawas. Fitur ini juga dihadirkan adalah dark mode dan ini merilis iOS 13 ya, bukan iOS 12. Fitur tadi di iOS 13, fitur yang dihadirkan adalah dark mode atau mode malam yang bisa diterapkan di antarmuka, bahkan untuk notification. Fitur lainnya yaitu keyboard swipe terbaru, ada juga fitur peningkatan dengan tambahan fungsi to-do, schedule, dan lain-lain untuk mengorganisir kegiatan dan tugas. Fitur lainnya adalah tampilan baru untuk Apple Mail dengan format baru dan Notes dengan tampilan baru. Safari mendapatkan preferensi per situs web. Di iOS 13, Apple Maps juga hadir dengan pembaruan yang semakin mirip dengan Google Street View. Apple juga meningkatkan privasi pengguna dengan hadirnya opsi Sign in with Apple dan opsi daftar alamat email baru tiap aplikasi. Profil di iMessage juga memiliki pembaruan yang serupa dengan WhatsApp dan Facebook Messenger. Ada juga fitur tambahan untuk edit foto dan video menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu iOS 14. Pada tahun 2020, Apple menghadirkan iOS 14 dengan beragam fitur. Fitur-fitur yang dihadirkan di iOS 14 diantaranya adalah tampilan layar home yang bisa didesain ulang dan pengguna bisa menambahkan widget, fitur yang sebenarnya sudah hadir di Android beberapa tahun sebelumnya. Di iOS 14 juga hadir App Library yang berfungsi untuk mengatur berbagai aplikasi agar lebih sederhana. Kemudian ada juga fitur Picture in Picture, sebuah fitur yang dapat menonton video sambil menjelajahi aplikasi lainnya. Fitur ini sebelumnya hadir di iPad OS. Hal menarik dari iOS 14 adalah dukungan menonton YouTube dengan kualitas 4K untuk melakukannya. Tonton video di YouTube yang mendukung resolusi 2160p. Selain itu, Apple memperbarui iOS 14 menjadi bar lebih kecil untuk memudahkan panggilan. Pembaruan juga diterapkan di Siri. Siri di iOS 14 kini menjadi lebih pintar karena mendukung banyak bahasa untuk penerjemahan. Fitur pencarian atau search juga lebih ditingkatkan agar pengguna bisa mencari apa yang diinginkan sampai bawah. Di iOS 14 juga pengguna dapat mengganti
browser utama. Jika pengguna tidak menyukai Safari, bisa menggunakan Chrome atau browser lainnya yang dirasa lebih cocok. Yang menarik ada juga fitur dinamakan Apps Clip. Fitur ini dapat membuat penggunanya mencoba aplikasi tanpa perlu repot-repot download terlebih dahulu. Hanya saja untuk melakukannya kamu harus melakukan pemindaian atau scanning kode App Clip menggunakan NFC atau QR code. Pembaruan lainnya adalah hadirnya fitur pencarian emoji lewat teks. Ada juga avatar baru untuk emoji yang terdapat di Message. Aplikasi Message ini bahkan punya fitur untuk bisa menyebut mention pengguna lain. Fitur lainnya adalah fitur Maps. Fitur ini kini memberikan informasi jalur untuk sepeda. Ada juga fitur untuk para pemakai AirPods, yakni fitur spatial audio dan automatic device switching. Tidak hanya di iOS 14, iPad OS 13 juga punya pembaruan menjadi iPad OS 14. Di versi terbarunya ini ada banyak fitur menarik, contohnya fitur widget yang didesain ulang sehingga bisa memanfaatkan ruang dan layar yang lebih besar. Tampilan depan juga menghadirkan informasi yang lebih banyak. Fitur lain pun dapat dikumpulkan dalam satu akses yang cepat. Sistem operasi iPad OS 14 juga menghadirkan fitur seperti mengaktifkan penyimpan file, drag and drop antara aplikasi multitasking, ditambah dukungan trackpad dan mouse. Berbagai aplikasi seperti file dan foto juga dirancang menjadi lebih cepat dan tepat. Ini untuk daftar pusakanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.